Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Rika Dwi Putri Esos, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 dengan NIM 25748011614, jurusan Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 15 September 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu di SMP Negeri 1 Abung Selatan. Ini KTP saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masuk. Silakan duduk, Jaki. Duduk. Ambil posisimu. Silakan duduk dengan nyaman, dengan tenang. Jaki, sebelum kesini pelajaran siapa? Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Siapa ibunya? Bunda Lia. Bunda Lia. Udah izin belum kalau mau kesini? Disuruh kesini, Bu. Disuruh kesini. Kamu disuruh kesini karena apa? Bolos, Bu. Karena bolos. Bolosnya kapan? Kemarin, Bu. Kemarin. Kemarin bolos. Berarti kemarin pelajaran Bu Dahlia juga. Ya, Bu. Ya, oke. Jaki, rumahnya di mana? Jakarta Baru. Dekat ya. Kesini naik apa? Dianterin, Bu. Diantarin. Nggak bawa motor sendiri? Iya, Bu. Nggak dikasih. Iya, Bu. Udah sarapan belum? Belum, Bu. Belum. Oke, Jaki, kamu sudah pernah masuk ruang BK belum? Udah, Bu. Udah. Kapan? Pas 7, Bu. Kelas 7. Karena apa? Bolos juga. Bolos juga. Oke, berarti kebiasaan dari kelas 7 kamu bawa lagi di kelas 8. Nah, jadi tahu nggak tentang BK? Enggak, Bu. Iya, oke, Bu jelaskan dulu ya. Jadi BK itu adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa untuk membantu setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa, untuk membantu siswa dalam pemahaman dirinya, membantu siswa mengentaskan masalahnya, dan membantu siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga siswa bisa memutuskan keputusan dengan bijak. Nah, di dalam BK ini ada 3 asas, Jaki, yaitu ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, dan kerahasiaan. Ibu jelaskan dulu ya. Jadi yang pertama itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas di mana Zaki datang menemui ibu. Zaki berceritakan tentang masalah Zaki, kemudian Zaki bercerita dengan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangi. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah di mana Zaki dengan sukarela mendatangi ibu seperti sekarang ini. Zaki mendatangi ibu untuk menceritakan permasalahan Zaki. Nah, kemudian yang terakhir ada asas kesukarelaan, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini, Zaki, jadi semua informasi, semua data, biodatamu, semua permasalahanmu yang akan kamu ceritakan nanti itu akan ibu rahasiakan. Jadi itu hanya akan ibu simpan di dalam ruang BK ini saja, tidak akan ibu bawa keluar dari ruang BK. Paham, Zaki? Paham. Oke. Di konseling ini akan dilaksanakan selama 30 menit. Ya, jadi ibu minta Zaki selama 30 menit itu silakan menceritakan permasalahanmu dengan tenang, ya. Tidak perlu takut, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, tidak perlu ada yang dikurang-kurangi. Paham, Zaki? Paham. Baiklah, nah, Zaki, untuk memulai sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk memudahkan proses konseling kita supaya berjalan dengan lancar. Oke, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, Jaki, sudah siap? Siap untuk melaksanakan konseling? Siap. Oke. Zaki, tadi kan Zaki sudah bercerita bahwa Zaki kemari itu disuruh oleh guru bahasa Indonesia. Karena apa tadi? Bolos, Bu. Karena membolos. Oke, dicatat dulu ya. Karena Zaki membolos. Selain membolos? Bolos aja, Bu. Bolos aja. Tugas-tugasnya bagaimana? Nggak dikerjain juga, Bu. Nggak dikerjain juga. Tidak mengerjakan tugas. Nah, Zaki, tanya dulu nih yang membolos ini. Membolos ini atas kemauan diri Zaki sendiri atau tidak? Mau dia sendiri, Bu. Kemauan diri sendiri. Jadi kalau bolos itu ada teman yang ngajak nggak? Kadang-kadang enggak, Bu. Jadi kadang Zaki diajak,
kadang Kadang mengajak. Oke. Zaki tahu tidak dampak dari membolos ini apa? tidak tahu. Tidak tahu. Dampaknya apa coba kalau membolos? Baik tidak? Tidak. Tidak. Nah, kalau membolos ini biasanya kemana? Main bu. Main. Mainnya kemana? Basecamp bu. Ke base camp. Zaki punya base camp. Di mana base camp ya? Yang terbaru bu. Base camp Jakarta Baru. Apa nama base campnya? Rumble. 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 Singkatan dari apa? Nama belakang. Rumah belakang. Jadi ini base campnya nggak jauh lah dari rumah Zaki. Jauh bu. Jauh. Kok rumah belakang? Ya itu di belakang rumah orang bu. Isinya di belakang rumah orang. Zaki biasanya kalau membolos sama siapa? Kadang sendiri kadang berdua bu. Kadang sendiri, kadang berdua. Siapa temannya? Sarju. Sarju. Itu dari kelas 7A. 7. Kelas 7 sudah membolos. Boleh bu. Nah Zaki, ketika kamu membolos bersama Sarju, itu membolosnya kadang dari rumah atau dari sekolah? Ke sekolah bu. Dari sekolah. Lewat mana? Pagar bu. Jadi lompat pagar. Ya. Oke, Zaki. Ketika kamu membolos, apa saja sih yang kamu lakukan di Rumble ini? Itu bu. Tidur aja. Ya bu. Main HP? Enggak. Enggak. Ngerokok? Enggak bu. Oh, masa iya? Bener bu. Benar, jadi nggak ngerokok. Teman kamu Sarjunya Main HP bu. main HP. Berarti Sarju ke sekolah bawa HP juga dong? Enggak bu. Enggak. Kan mamanya kecil tuh. Oh, jadi Sarju pulang dulu terus Ambil HP. ambil HP. Nah, kamu di situ kamu tidur. Ya bu. Ya, kamu tidur. Sarjunya main HP. Ya bu. Jadi tidak merokok juga. Tidak bu. Udah, oke. Nah, di Rumble ini rumah milik siapa? Rumah orang bu. Rumah orang. Kenapa kamu bisa membuat ini sebagai base camp? Apa yang punya rumah itu sekolah di sini juga? Enggak bu. Enggak. Disuruh. Disuruh jaga rumahnya. Nah, jadi kamu dipasrahkan untuk menjaga rumah itu Ya bu. sebagai tempat tongkrongan. Ya bu. Biasanya kalau di Rumble ini kamu ini nggak? Apa hanya saat siang hari atau bagaimana malam? Sore kadang main bu. Sorenya main, Iya main mabar. mabar, main game di sini juga. Bu. Jadi cuma berdua. Rame bu. Kalau sore rame. Rame. Tapi kalau membolos hanya Berdua. berdua. Jadi ibu sangat prihatin ya dengan permasalahanmu tentang membolos ini ya. Kemudian tadi kan ini kan karena membolos tadi. Nah selanjutnya tidak mengerjakan Sudah. tugas. Ya ini sudah pasti ya. Kalau membolos sudah pasti tidak mengerjakan Sudah. tugas. Nah kalau tidak mengerjakan tugas ini kenapa? Zaki tidak bertanya kepada temannya. Tadi tugas apa? Gitu. Enggak bu. Enggak. Memang yang Zaki rasakan ketika membolos itu apa? Sensasinya seperti apa? Lain bu. Enggak apa-apa. Kenapa membolos? Faktor apa yang membuat kamu membolos? Atau karena kamu tidak suka pelajaran pada hari itu? Atau tidak suka kepada ibu guru, bapak guru? Atau takut? Atau bagaimana? Ya ada bu. Capek nulis. Banyak bener soalnya. Sampai nulis karena banyak tugasnya. Ya bu. Tapi teman-teman Zaki bisa Ada yang nggak merasakan nulis itu. juga bu. Ada yang nggak nulis juga. Tapi dalam satu kelas itu pasti banyak yang nulis kan? Ada sih bu. Ya banyak kan yang nulis. Ya bu. Ya. Kenapa Zaki tidak bisa menumbuhkan semangat Zaki? Kenapa? Ada orang baru bu. Nggak kenapa-kenapa. Ya bu. Oke Zaki. Nah dalam satu hari itu ada berapa mata pelajaran? Kadang 6, Ada 6, 5. 5. Kadang Jumat tuh 2. Oke. Nah kamu bayangkan ya dalam satu hari itu bisa ada 6 atau 5 pelajaran. Ya bu. Kan? Pelajaran. Nah dalam satu minggu ini Zaki membolosnya berapa hari sudah? Ibu tanya minggu kemarin deh. Dalam satu minggu kemarin sudah berapa banyak Zaki membolos berapa hari? 2 bu. 2 hari membolos. Ya bu. 2 hari membolos. Ini membolos full dari sekolah. Enggak bu. Kan satunya. Full satunya. Buat pelajaran bu. Oke. Nah berarti kan ketika dalam satu hari itu bisa 6 sampai 5 pelajaran. Tetapi Zaki membolos dalam seminggu itu bisa 2 hari, kadang 3 hari. Nah, coba bisa Zaki perhitungkan tidak? Ada berapa banyak pelajaran, berapa banyak materi yang sudah terlewatkan? Banyak bu. Banyak. Nah, ada banyak materi.
banyak pelajaran yang terlewatkan sehingga nilai pun akan kok So, kosong. Nah, ini termasuk dampak bagus atau tidak? Tidak. Nah, Zaki, sedangkan di sekolah ini ada beberapa hal yang akan diakumulasikan seperti kehadiran, untuk penilaian mata pelajaran dan kreativitas. Nah, Zaki, kalau kehadiran saja tidak pernah hadir atau banyak alfanya, bagaimana Bapak Ibu guru akan membantu Zaki untuk naik kelas? Zaki memikirkan sampai sana tidak? iya Bu. Oke, Ibu tanya lagi. Sebelum Zaki bertindak, sebelum Zaki membolos, Zaki pernah tidak memikirkan kalau saya membolos, nanti akan terjadi apa? Tahu Bu. Ketahuan. Kemudian setelah ketahuan, Panggil orang tua Bu. panggil orang tua, nanti bisa mendapat Poin poin. Nah, yang merugi siapa, Nak? kita. Kita. Yang merugi adalah kamu, Zaki. Zaki akan merugi ketika membolos. Nah, sudah membolos, tugas pun tidak dikerjakan, tidak bertanya kepada temannya, tadi tugas apa di sekolah, tidak kan? Iya Bu. Jadi Ibu sangat prihatin ya dengan permasalahan ini. Oke, sekarang Ibu tanya, selain dari dua permasalahan ini, bagaimana keadaanmu di rumah? Maksud Ibu, bagaimana kamu di rumah? Apa yang kamu lakukan ketika di rumah? Apakah kamu kepada orang tua melawan dan sebagainya? Bagaimana? Dimarahin terus Bu. Dimarahin terus karena apa? Jahil, nakal. Kayak gitu Bu. Itu aja. Ya. Karena nakal. Di rumah suka ngelawan orang tua nggak? Iya Bu. Enggak. Oke, jadi anak berapa? Anak keempat. Anak keempat dari 5. 5. Punya adik? Iya Bu. Adiknya umur berapa? Mau 5. Umurnya mau 5 tahun. Jadi perhatiannya Zaki masih sering dapat kan? Iya Bu. Oh enggak, bagaimana? Artinya kadek terus. Ke adik terus. Nah, Zaki begini ya, bentuk perhatian dari orang tua. Nih, Zaki kalau di rumah sering diingetin sholat? Enggak Bu. Enggak. Kalau tidur dibangunin nggak untuk berangkat sekolah? Kadang bangun kadang enggak Bu. Kadang dibangunin, kadang tidak. Kalau makan, Ambil aja. ambil aja. Nah, itu kan sudah dimaksakan untuk Zaki. Nah, Zaki kalau di rumah itu sudah mendapatkan perhatian juga. Kenapa? Karena Zaki ketika banyak main HP pasti ditegur, ya kan? Zaki ditanya, ada tugas nggak? Ditanya nggak? Nggak ditanya. Enggak Bu. Nah, kalau misalkan Zaki mau makan atau Zaki tidak makan pasti ditanyakan, kenapa nggak makan? Zaki makan. Bangun tidur dibangunin, ya kan? Nah, itu salah satu bentuk perhatian dari orang Tua. tua. Kalau misalkan Zaki merasa orang tua Zaki lebih perhatian kepada adik, karena adik itu kan masih kecil, masih butuh pengawasan yang ekstra, masih butuh diajari. Dan Zaki dulu waktu kecilnya juga pasti sama kok. Ya, paham ya Zaki? Kamu. Oke, Ibu sangat prihatin ya Zaki. Nah, sekarang Zaki, kamu kan sudah, coba sebutkan lagi dampak-dampak dari perilaku membolosmu tadi. Apa dampaknya? Enggak dipanggil orang tua Bu. Yang pertama dipanggil orang tua. Wah. Panggil orang tua, kemudian Dimarahin Bu. dimarahin. Itu dampaknya ya. Iya Bu. Terus selain itu, Udah Bu. dari segi pembelajaran, Iya. Bolos. Zaki kan membolos. Nah, kalau sudah membolos, apa yang terlewati? Belajar. Belajarnya terlewati. Belajarnya menjadi terlewati. Kemudian apa lagi? Udah Bu. Udah. Nilainya bagaimana? Nilainya menjadi Kosong Bu. jadi kosong. Ada berapa banyak Zaki mata pelajaran yang Zaki lewatkan? Cuma di Indonesia doang Bu. Cuma bahasa Indonesia aja. Nilai yang lainnya? Lumayan. Nah, matematika Zaki masih aktif mengerjakan? Masih Bu. Masih, jadi tugasnya ada. Ya. Kalau tugas merangkum, Ada Bu. ada. Zaki semangat nggak kalau merangkum menulis? Semangat Bu. Semangat. Tapi capek. Iya Bu. Iya. Nah, Zaki kalau di rumah itu apa kegiatannya? Itu Bu. Tidur. Kegiatan kalau sore main sama temennya selain mabar?
main bola Bu. Main bola. Terus? Udah. Udah. Nah, kalau di rumah itu main HP-nya dari kapan? Kadang pulang sekolah, kadang ketiduran. Kadang ketiduran. Iya Bu. Terus bangun-bangun main HP lagi. Enggak, mandi, Terus main. Mainnya ini kemana? Rumbel? Enggak Bu, main di mana namanya masjid. Di masjid. Iya Bu. Kamu rajin nggak sholatnya? Enggak Bu. Enggak. Apa? Belajar ya pelan-pelan ya, pelan-pelan untuk rajin melaksanakan sholat. Belajar untuk mendisiplinkan diri. Ya Zaki. Nah kemudian tadi kan Zaki ketika membolos itu diajak atau mengajak temannya. Nah biasanya ini tadi kan ibu tanya kalau kamu bolos sekolah. Sekarang ibu bertanya, kalau Zaki membolos pada saat jam pelajaran itu kemana? Di kantin Bu. Di kantin. Oke, jadi jajan di kantin. Iya Bu. Oke, Zaki jajan di kantin. Nah, jadi ini ibu akan rangkumkan ya. Permasalahan Zaki adalah diajak dan mengajak teman untuk membolos. Yang artinya apa? Zaki sering membolos. Yang kedua, sering tidak mengerjakan tugas. Nah, dua ini adalah permasalahan Zaki, ya nak ya. Nah, kemudian ini kan dari dua permasalahan ini. Dari dua masalah ini, apa langkah selanjutnya yang akan Zaki lakukan? Ingin berubah, ingin menjadi lebih rajin, ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, begitu ya? Oke, tadi ibu bacakan permasalahannya, diajak dan mengajak teman untuk membolos, sering tidak mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya Zaki, ibu memberikan kamu untuk mengisi kontrak perilaku. Silakan diisi kontrak perilakunya. Ibu bacakan dulu ya. Di sini ada nama Zaki. Ada nama Zaki, kemudian diisi kelasnya, diisi tanggalnya. Nah, di sini nanti diisi nih. Saya bersedia dan sungguh-sungguh melakukan hal berikut. Nanti diisi ini. Diisi 1 sampai 4 nanti diisi kolom yang kosong. Kemudian apabila saya berhasil melakukan hal tersebut, saya akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Nah, Zaki, ibu akan bertanya dulu. Ketika Zaki berhasil melakukan perubahan Zaki tadi, Zaki akan menghadiahkan keberhasilan ini kepada siapa? Kepada orang tua. Nah, terus selain untuk orang tua, yaitu untuk diri sendiri. Nah, berarti nanti diisinya apa? Menjadi lebih baik lagi. Kemudian masih mau ngulang lagi nggak? Nggak, masih mau mengulang. Tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kemudian yang terakhir nih, jika saya melanggar kontrak, maka apa? Ketika Zaki melanggar perjanjian ini tadi, apa yang akan Zaki lakukan? Mau dihukum atau mau dapat nilai tambahan, pelajaran tambahan? Hukum aja Bu. Dihukum. Hukumannya apa? Distrap. Kalau untuk membersihkan toilet, mau? Mau? Nah, ini kontrak ini bersihkan perjanjian ya. Kalau Zaki melanggar peraturan yang sudah tertulis di dalam kontrak, nanti Zaki akan mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah apa tadi? Membersihkan toilet. Nah, silakan diisi. Tulis dulu nama dan kelasnya. Iya Bu. Itu diisikan tadi untuk melanggar tadi.
toilet. Oke. Nah, Zaki, ini Ibu bacakan dulu ya kontrak perilakunya. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Muhammad Zaki dari kelas 8F. Nah, saya bersedia dan sungguh-sungguh melakukan hal berikut. Yang pertama, mengurangi perilaku membolos. Yang kedua, mengisi nilai-nilai setiap mata pelajaran. Yang ketiga, rajin untuk selalu datang ke sekolah. Yang keempat, mengikuti semua mata pelajaran sampai selesai. Nah, ini ya, ini dari yang sudah Zaki tuliskan. Kemudian, apabila saya berhasil melakukan hal tersebut, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian tidak akan mengulangi lagi. Nah, berarti Zaki tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Nah, kontrak perilaku ini untuk mempermudah Zaki dalam memperbaiki diri, ya, akan untuk membantu Zaki mempermudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu ya Zaki ya. Ibu sangat senang sekali Zaki bahwa Zaki sudah memahami tentang permasalahan Zaki, tentang hal-hal yang ingin Zaki rubah, tentang perilaku buruk Zaki. Ibu sangat senang sekali bahwa Zaki sudah memahami hal tersebut. Nah, dari kontrak perilaku ini kira-kira akan diberlakukan sejak kapan? Akan Zaki lakukan kapan? Mulai dari hari ini ya. Jadi dari permasalahan Zaki yang sering membolos, sering tidak mengerjakan tugas. Nah, ini akan Zaki perbaiki dan Zaki akan memulainya dari mana? Tidak mengulangi lagi. Nah, berarti tahap awal yang harus Zaki lakukan itu apa? Yang pertama, lebih rajin. Oke, ditulis ya. Rajin. Lebih rajin. Kemudian mengerjakan tugas. Mulai serius dalam mengerjakan tugas. Apa lagi? Tidak membolos lagi. Kalau membolos, apa yang kamu dapatkan Zaki? Poin. Zaki mendapatkan poin. Kemudian tidak mendapatkan nilai menjadi kosong. Itu Zaki. Nah, Zaki kalau di rumah itu bagaimana waktu Zaki membagi waktu? Waktu untuk mengerjakan tugas, bagaimana waktu belajar Zaki? Mengerjakan tugasnya di kelas. Oke, ketika di hari tugas itu akan dikumpulkan. Itu Zaki mengerjakan sendiri atau mencontek? Nyontek. Itu salah satu perilaku curang. Zaki masih lakukan. Sudah Zaki membolos, tidak mengerjakan tugas, ada tugas pun dikerjakan di kelas juga. Nah, kenapa Zaki tidak mengerjakan di rumah? Gak apa-apa. Kenapa? Malas? Ya. Nah, Zaki, kamu pasti kalau di rumah itu ketika kamu akan mengerjakan tugas nih, kamu mengerjakan tugas tetapi rasa malasmu itu kan tinggi. Nah, ini biasanya ngapain? Main HP? Main game? Main game? Nonton TikTok aja, scroll TikTok. Nah, ini yang salah. Karena apa? Karena kita kalau sudah terlalu lama dan terlalu fokus kita melihat handphone, kita terlalu fokus melihat kegiatan di TikTok, kita kasihkan. Nah, itu nanti kita akan jadi lupa waktu bahwa kita masih memiliki tugas yang harus dikerjakan. Tanggung jawab Zaki sebagai anak sekolah itu apa? Ada, harus rajin sekolah, selalu mengerjakan tugas. Betul. Nah, Zaki, itu adalah tugas wajibmu sebagai anak sekolah, sebagai seorang individu yang disekolahkan oleh orang tuanya. Selama ini Zaki kalau di rumah masih melawan tidak kepada orang tua? Enggak.
diomongin? Kalau disuruh langsung jalan tidak? Enggak, Bu. Tidak. Apa jawabnya? Nanti, tapi tidak dikerjakan. Kebanyakan seperti itu ya. Nah, jadi kalau di rumah, ketika kamu mendapatkan tugas mata pelajaran, kalau bisa belajarlah untuk memanajemen waktu. Ya, ketika Zaki jamnya tidur, dibatasi nggak di rumah kalau main HP-nya sampai jam berapa? Enggak, Bu. Enggak, tidak dibatasi. Oke, Zaki tidak dibatasi. Nah, berarti ini harus dimulai dari dalam diri Zaki dulu. Misalkan Zaki membatasi diri nanti sampai jam 10 main HP, jam 10 malam itu batas main HP. Atau kalau ketika ada tugas dari habis maghrib, kerjakan dulu tugasnya, kemudian misalkan sampai dari habis maghrib sampai jam 8. Nah, jam 8 ini kamu harus sudah mengerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai, kemudian beralih, silakan kalau mau main HP atau mau makan dulu, mau sholat dulu sebelum tidur, itu sih silakan. Yang pasti kamu harus bisa memanajemen waktu. Jam 10 malam harus tidur. Nah, jam 10 malam harus tidur supaya paginya tidak terlambat, tidak kesiangan. Oke, Zaki. Nah, tadi kan sudah kamu tuliskan tentang kontrak perilaku ini ya, Nak ya? Ya, Bu. Nah, kemudian setelah itu untuk melaksanakan kontrak ini, alangkah baiknya Zaki, langkah pertama apa yang akan Zaki lakukan? Yang pertama adalah kita fokus ke membolos ini ya, sering tidak masuk kelas ini ya. Langkah pertama apa yang harus Zaki lakukan? Rajin sekolah, betul. Rajin sekolah, kemudian untuk tugasnya mengerjakan tugas, betul sekali. Nah, ini nanti dimulai. Nanti Zaki silahkan setelah ini Zaki menemui semua guru mata pelajaran yang ada di kelas Zaki. Zaki temui satu persatu dan Zaki tanyakan, Pak, Bu, tugas apa saja yang masih kosong? Tugas Zaki apa saja yang masih kosong? Bersedia Zaki? Ya, nah itu adalah tugas Zaki setelah keluar dari ruangan ini. Nanti ya, cari semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas Zaki, kemudian Zaki tanyakan apa saja yang masih kosong tugasnya. Nah, nanti kalau Zaki sudah diberitahu tugas-tugas yang kosong, nanti Zaki minta tugasnya untuk mengisi kekosongan di nilai-nilai ini. Gitu ya, Nak ya? Oke. Selanjutnya, nah Zaki kan sudah akan melakukan ini ya, perbaikan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satunya adalah belajar untuk disiplin diri. Disiplin diri itu berarti yang pertama tadi itu berusaha rajin-rajin masuk sekolah. Coba nanti Zaki ini ya, Zaki terapkan. Misalkan dalam satu bulan itu Zaki terapkan, saya harus masuk full selama 1 bulan. Nah, kan? Nah, nanti kalau Zaki sudah diterapkan, kalau kita masuk terus ke sekolah selama 1 bulan, otomatis tugas-tugasnya akan terkumpul. Jadi nilai Zaki pun akan ada dan aman. Ya Zaki ya? Nah, jadi Zaki coba nanti selama 1 bulan penuh Zaki masuk sekolah terus menerus, tugas dikerjakan. Nah, kalau sudah berhasil seperti yang ada di dalam kontrak tadi, kalau semua itu sudah berhasil, Zaki akan memberikan keberhasilan ini, reward ini kepada orang tua dan kepada diri sendiri. Nah, kalau sudah 1 bulan ini sudah berhasil, artinya apa? Artinya Zaki harus tetap melaksanakan ini, ya. Harus tetap melaksanakan perubahan ini sampai nanti kelas 3. Jangan ada malas-malas lagi, jangan ada membolos lagi. Nah, Zaki, Ibu sangat paham Zaki, kalau kita akan berubah itu tidak mungkin akan langsung berubah, tetapi itu perlahan-lahan tapi pasti. Maka dari itu, coba Zaki untuk berlatih ya. Selama 1 bulan nanti silahkan latihan untuk tetap hadir ke sekolah, tetap mengerjakan
tugas. Oke, sampai sini paham Zaki? Paham. Oke, karena kontrak perilakunya sudah diisi, ya. Nanti Zaki silakan ini bawa pulang ya. Silakan nanti dibawa pulang, dikerjakan di rumah, diisi di rumah. Nanti kembalikan ke ibu. Jadi nanti setelah 1 minggu ke depan, ibu akan memeriksa perubahan Zaki, memeriksa perubahan Zaki. Oke, selama 1 minggu ke depan, apakah absennya menambah atau malah makin kurang ya, ibu akan memeriksa nanti. Oke, Zaki. Oke, silakan ibu dibawa. Oke, dulu. Nah, Zaki, karena sesi konseling kita sudah selesai, ya, ibu sangat senang sekali Zaki sudah mau terbuka, Zaki sudah mau bercerita kepada ibu, sehingga kita bisa berdiskusi dan mendapatkan solusinya bersama-sama. Oke Zaki, untuk menutup kegiatan sesi konseling ini, marilah kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Bagaimana Zaki perasaannya? Sudah lega? Plong? Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Nah Zaki, silakan sekarang kembali ke kelas. Pelajaran siapa setelah ini? Indonesia. Masih bahasa Indonesia? Oke, silakan kamu temui ibu guru bahasa Indonesia dan minta maaf, jangan lupa ya. Minta maaf, kemudian minta tugasnya. Oke Zaki, silakan dibawa kertasnya, nanti diisi dan dikembalikan lagi kepada ibu ya. Silakan. Terima kasih ya Zaki.